Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga baik-baik saja. Semoga masih dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan kita dihindarkan dari segala macam mara bahaya yang menimpa kita itu, termasuk wabah corona yang saat ini sudah sangat memprihatinkan, apalagi di Indonesia, di Solo apalagi yang masuk zona merah gitu. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Langsung saja pada kali ini kita akan membahas terkait tentang faktor yang mengakibatkan perubahan sosial. Jadi faktor yang mengakibatkan perubahan sosial ini ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal itu. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah faktor internal. Apa sih faktor internal gitu? Faktor internal adalah faktor yang berada dalam diri masyarakat yang mengakibatkan perubahan itu sendiri. Faktor internal di sini yang mengakibatkan perubahan itu dibagi menjadi tiga pada umumnya itu ya. Yang pertama adalah bertambah maupun berkurangnya jumlah penduduk. Jadi contohnya adalah apabila dalam suatu masyarakat gitu ya, penduduk ini di masyarakat semuanya adalah masyarakat petani gitu ya. Masyarakat petani yang dimana masyarakat ini melakukan urbanisasi itu atau berpindah dari desa ke kota. Nah, masyarakat yang semula adalah masyarakat pertanian, di mana di daerah tersebut dikelola hasil-hasil pertanian. Apabila masyarakatnya berpindah tempat menuju kota mencari pekerjaan baru gitu ya, otomatis berkurangnya penduduk yang ada di desa ini akan mengakibatkan perubahan sosial. Perubahan di mana yang semula tadi mungkin stok beras, stok makan-makanan itu ada menjadi kesulitan itu. Jadi masyarakatnya akan mungkin beralih. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Jadi dalam faktor internal ini adalah penemuan-penemuan baru gitu ya. Mungkin dalam masyarakat ini ditemukan contoh saja mungkin alat untuk membantu pertanian gitu. Ya kita katakanlah traktor atau mesin-mesin untuk pertanian itu. Nah, faktor yang penemuan baru ini akan mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat itu. Yang pertama adalah mungkin ya, apabila masyarakat ini bertani gitu, yang semula dulu bercocok tanam itu ya menggunakan manusia, memanennya juga menggunakan manusia, ngurusi pertanian ini serba manusia, sekarang bisa digantikan oleh mesin, oleh teman-teman baru yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dulu yang masyarakatnya ini petani, bekerja sebagai buruh tani dan yang lain yang ada di pertanian gitu ya, menjadi sedikit, akhirnya mengakibatkan perubahan sosial di sana. Yang ketiga adalah konflik. Jadi faktor internal yang berada dalam masyarakat adalah konflik. Jadi konflik ini adalah hal-hal yang mengakibatkan masyarakat itu berpikir kembali gitu ya, akan berpikir kembali pikirannya, mungkin dirinya sendiri. Jadi faktor-faktor konflik ini yang mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat, akan masyarakat ini berpikir lagi. Masyarakat akan mungkin menciptakan solidaritas baru, mungkin akan menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang mengakibatkan perubahan pada masyarakat itu sendiri itu. Oke, itu faktor internal atau yang berada dalam diri masyarakat yang mempengaruhi perubahan sosial itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi, faktor eksternal di sini adalah faktor yang mempengaruhi perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Yang pertama adalah bencana alam atau kejadian-kejadian alam yang mengakibatkan masyarakat ini menjadi berubah itu. Contoh ya, bencana alam Gunung Merapi meletus. Saat gunung api meletus, masyarakat yang berada di atas sana gitu ya, masyarakat yang berada di lereng sekitar kawasan Merapi akan menghentikan pekerjaannya itu, akan untuk memilih menyelamatkan diri. Bahkan pemerintah pun seperti itu. Jadi bencana alam ini mengakibatkan perubahan sosial di mana masyarakat itu awalnya bercocok tanam mungkin menjadi mengungsi, menjadi ya karena korban bencana alam tadi. Jadi
semula mendapatkan penghasilan menjadi tidak mendapatkan penghasilan, akhirnya mendapatkan bantuan dan tidur di posko-posko. Lah itu terjadi perubahan sosial. Yang kedua adalah peperangan. Nah, peperangan ini kalau yang berasal dalam diri masyarakat itu namanya kudeta gitu ya, itu masuk di faktor internal. Tapi peperangan ini adalah berperang dengan masyarakat lain atau berperang dengan negara lain gitu. Lah, dalam kondisi perang, masyarakat akan dituntut untuk bersatu bersama pimpinan gitu, atau pemangku kekuasaan saat itu. Entah kerjamu apa gitu ya. Seumpama kita jadi guru, apabila peperangan ini membutuhkan orang untuk berperang, bisa jadi guru ini ditarik untuk menjadi prajurit seorang tentara itu. Masyarakat yang awalnya damai-damai saja itu ya, karena adanya peperangan ini akan menjadi tidak damai, akan menjadi konflik, banyak chaos di mana-mana gitu ya. Jadi akan mengakibatkan masyarakat ini tidak stabil, akhirnya terjadinya perubahan sosial. Dan yang ketiga adalah masuknya intervensi budaya lain masuk di Indonesia. Jadi budaya-budaya lain yang masuk di dalam Indonesia katakanlah gitu ya. Contoh, Indonesia itu terkenal dengan sikap sopan santun, pakaian yang berbusana dengan rapi. Apabila ada budaya asing yang masuk gitu ya, contoh mungkin budaya-budaya yang dikatakan tanda kutip barat gitu ya, memakai celana pendek, memakai baju yang serba ketat, yang awalnya itu dianggap tabu ya di masyarakat Indonesia, menjadi hal biasa karena masuknya budaya asing yang masuk di Indonesia seperti itu. Jadi itu adalah dua faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama tadi adalah faktor internal, yang kedua tadi adalah faktor eksternal gitu. Oke, kita melihat corona gitu ya. Nah, corona ini kalau kita pahami, ini adalah juga hal yang mengakibatkan perubahan sosial. Kenapa bisa? Bayangkan saja itu ya, yang corona sebelumnya tidak ada, terus akhirnya masuk ke Indonesia. Yang Indonesia dulu yang biasa-biasa saja, sekarang panik gitu, masyarakat panik, masyarakat cemas dan yang lain gitu, karena corona masuk sendiri. Dulu yang masyarakat semula bekerja, bersekolah, menjadi tidak bisa bersekolah lagi, tidak bisa bekerja lagi, bahkan ada yang sampai terkena penyakit. Jadi corona sendiri itu adalah faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, yaitu faktor apa? Kalau kalian tahu, faktor eksternal, yaitu faktor bencana alam. Jadi corona ini sendiri adalah faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Mungkin kedepannya nanti akan banyak perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia gitu ya, akan mungkin banyak sekali lah. Nah, karena corona ini, jadi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini adalah bentuk dari faktor bencana alam tadi ya, faktor eksternal pada diri manusia. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Dari faktor yang mengakibatkan perubahan sosial itu ada dua, faktor dalam diri masyarakat atau faktor internal, dan faktor yang berada di luar masyarakat atau faktor eksternal gitu. Jadi faktor yang berada dalam diri masyarakat ini adalah yang seputar masyarakat itu saja itu. Yang pertama tadi adalah bertambah atau berkurangnya penduduk, yang kedua adalah penemuan-penemuan baru, dan yang ketiga adalah konflik. Dan yang faktor kedua atau faktor eksternal, yang pertama adalah bencana alam atau kejadian-kejadian alam yang lain, yang kedua adalah peperangan, yang ketiga adalah intervensi budaya lain yang masuk. Itu adalah pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kali ini. Sehat selalu semuanya, semoga tetap berada dalam lindungan Allah. Kita saling-saling menguatkan diri bersama-sama gitu ya, bareng-bareng untuk menghadapi corona ini gitu ya. Karena ini termasuk ke dalam kasus yang sudah nasional gitu. Jadi yang diperlukan kita adalah mengikuti pemerintah. Jadi harus kita semua harus
satu komando itu. Semoga pemerintah kita juga berhasil mengatasi kasus ini yang mengakibatkan perubahan sosial seperti pembelajaran kali ini. Semoga seperti itu, dan untuk kedepannya mungkin kita akan membahas materi tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Jadi bisa dibaca-baca di buku-buku yang telah ada, buku-buku sosiologi bisa ditemukan di situ. Kita besok akan membahas tentang itu, faktor pendorong dan penghambat. Kali ini tadi adalah faktor yang umum gitu ya, faktor internal dan faktor eksternal. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.